Terima kasih masih bersama kami pemirsa menjawab berbagai persoalan perubahan iklim dan juga ikhtiar kepedulian terhadap lingkungan menjadi konsen yang telah dijajaki oleh sosok Hidayat Tri Sutarjo, Wakil Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan menginisiasi sejumlah aksi peduli lingkungan. Dua di antaranya melalui program Gerakan Sedekah Sampah berbasis masjid dan juga program edukasi berbasis Eco Edu Park. Ikhtiar ini diperkuat dengan keterlibatan Hidayat dalam program Spiritual Inspired Change Making Initiative atau SICI yang diperkasai oleh Asoka dan juga Eko Binika dengan melibatkan sejumlah tokoh lintas agama. Hidayat Tri hadir dengan berbagai kiprah dan juga aksi nyata yang menginspirasi untuk kepedulian terhadap lingkungan. Berikut kami hadirkan informasi selengkapnya. Saya Hidayat Tri Sutarjo, saya asli Kota Malang tapi besar di Kota Yogyakarta. Saya menamatkan S1 di Fakultas Pertanian UGM dan S2 juga di Yogyakarta MM. Saya bergerak di lingkungan sejak tahun 2008. Ketika itu saya mendampingi Wali Kota Bekasi untuk memperoleh Piala Adipura. Apa saja yang saya lakukan ketika itu adalah saya mendampingi Wali Kota karena penilaian Adipura itu ada dua hal, ada penilaian non-fisik dan ada penilaian fisik. Nah, saya bergerak ada di dua-duanya. Di non-fisik, saya melakukan pembuatan plang-plang. Plang-plang isinya tanamlah pohon sebanyak-banyaknya dan banyak pohon, banyak rezeki. Itu saya buat 100 plang dan kita pasang di setiap median jalan dan taman-taman kota di Kota Bekasi. Kemudian yang kedua, kita juga mendirikan BUMD, membantu Wali Kota mendirikan BUMD di lingkungan, yakni pabrik petroganik. Nah, setelah itu tahun 2010, tiba-tiba saya dikasih SK oleh PDM Kota Bekasi menjadi Ketua Majelis Lingkungan Hidup PDM Kota Bekasi. Nah, selama 1 periode saya jalankan dengan baik. Itu termasuk ada kegiatan gerakan sodako sampah melalui Aisyah, kemudian gerakan menanam pohon, kemudian kita melakukan apa yang kita sebut dengan gerakan sedekah bibit. Ini saya kemudian tahun 2015 masuk ke Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah, periode pertama, kemudian sekarang masuk ke periode kedua di PP. Masih tetap di Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah. Nah, saya dikasih amanah di bidang pemberdayaan masyarakat. Persoalan lingkungan ini semakin hari bukan semakin baik, tetapi semakin hari justru semakin rusak. Ayatnya jelas, ayatnya Ar-Rum ayat 40 ya. Al-Fasad di situ. Al-Fasad itu kerusakan di muka bumi, di daratan maupun di lautan. Itu sudah rusak semuanya. Coba bisa kita lihat data misalnya, sampah lautan kita itu nomor 2 di dunia. Dan itu dari plastik. Plastik itu bisa terurai 100 tahun. Jadi kalau kita membuat botol aqua saja, itu dosa jariah kita itu 100 tahun. Coba bayangin, rata-rata umur kita cuma sampai berapa? 80 tahun maksimal lah ya. Jadi kita meninggal, tapi kita masih menanggung dosa jariah karena membuang 1 buah botol plastik gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, persoalan suhu udara. Apakah suhu udara ini semakin hari semakin turun? Tidak juga, ternyata semakin panas. TPA sekarang sudah mulai kebakaran kemarin kan, banyak sekali. Banjir di mana-mana. Gejala yang lain kita bisa lihat, apakah ya kesehatan kita itu menurun atau meningkat. Baik dari global maupun dari internasional maupun dari nasional, data-data ini menunjukkan sebuah kenaikan yang luar biasa. Yang dulu nggak ada penyakit itu sekarang jadi ada. Pandemi itu satu contoh akibat dari perubahan iklim. Oleh karena itu nggak bisa tidak, kita harus bergerak. Nah, saya juga sebagai MLH itu sering kali sejak tahun 2015 kita kumpul dengan lintas agama. Saya misalnya bersama-sama dengan tokoh lintas agama, baik itu Hindu, Buddha, Islam, kemudian Katolik, Kristen, Konghucu, itu sering kumpul dan sampai pada kesimpulan bahwa persoalan perubahan iklim ini adalah persoalan moral.
sudah sepakat bahwa perubahan iklim ini adalah perubahan moral. Oleh karena itu solusinya tidak bisa instan. Sehingga solusinya harus melakukan sesuatu yang selalu terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Nah, ini hal yang harus kita lakukan. Oleh karena itu saya dan teman-teman di MLH Muhammadiyah itu mengadakan bahwa kunci dari solusi penyelesaiannya adalah melalui pendidikan lingkungan. Pendidikan lingkungan ini apa yang kita fokuskan adalah perubahan sikap dan perilaku dari umat, ya, khususnya umat Muhammadiyah. Gitu. Umat Muhammad ini harus berubah terhadap sikap dan perilakunya terhadap pemanasan global ini. Persoalan lingkungan itu harus dengan melalui pendidikan lingkungan. Sehingga apa yang harus kita lakukan diimplementasi, misalnya yang pertama soal sampah misalnya. Bagaimana sampah ini harus selesai di sumbernya. Kata kuncinya kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018, apa kata kunci dalam Undang-Undang Nomor 18 ini? Kata kuncinya ada dua. Sampah itu harus dipilah dan diolah. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita memilah sampah dari sumbernya, yakni rumah tangga? Kita bisa cek di rumah kita, ada dua bak sampah nggak di dalam rumah itu. Kalau masih satu rumah berarti masih tercampur. Ada solusi yang lain untuk memilahkan ini, tidak harus dengan dua kantong, tetapi dengan membuat lubang biopori. Jadi tanah dibor, ya, dibor sedalam kira-kira 1 meter gitu. Kemudian sisa-sisa makanan atau sampah-sampah organik dimasukkan ke situ. Nah, yang anorganik dibuang ke tempat sampah, ya, plastik, kertas, dan lain-lain. Sehingga tempat sampah di depan rumah kita masing-masing itu tidak berbau dan tidak mendatangkan lalat. Sehingga sehat rumah itu. Ya. Di samping menghasilkan pupuk nantinya itu tanah menjadi subur, kemudian resapan air menjadi lancar. Dan ini menjadi pengurangan terjadinya banjir. Ya. Oleh karena itu, ini menjadi solusi yang pertama, digerakkan sodako sampah. Nah, bagaimana gerakan sodako sampah ini? Kita sudah menginisiasinya sejak tahun 2011, dilangsung oleh Menteri KLHK. Waktu itu masih Menteri Lingkungan Hidup, belum bercampur dengan kehutanan. Nah, yang kedua, alternatif yang lain adalah sekolah sungai. Kita lihat sungai itu. Sungai itu masih di belakang. Tidak ada rumah yang menghadap ke sungai. Pasti sungai itu di belakang rumah. Mengapa di belakang rumah? Karena untuk membuang sampah. Jadi sampah dibuang di sungai. Nah, jadi sungai itu berubah fungsi menjadi tempat pembuangan sampah. Coba di Jakarta ini kalau banjir, lihat aja. Kotoran yang banjir itu apa saja? Kasur ada, kaleng ada, besi ada, kayu ada gitu. Ini berarti menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat yang hidup di sekitar sungai itu memang menjadikan sungai itu tempat sampah. Nah, jadi di Muhammadiyah pada tahun 2015 sudah melongsing ini dengan Pak Menteri Pendidikan ketika itu, Pak Muhadjir Effendi, itu telah melongsing sekolah Sungai Muhammadiyah. Bentuknya adalah dia informal pendidikan. Dan itu kita sudah lakukan di mana-mana sampai ke Papua. Di Papua kita meresmikan, kebetulan saya dulu di Sorong, Kabupaten Sorong meresmikan sekolah sungai di Kabupaten Sorong. Awalnya Eko Edupak ini adalah taman pendidikan. Nah, ketika kemudian saya bertemu dengan ketua DPKM-nya, kemudian dengan beberapa pengurusnya, kita diskusi, kemudian alangkah lebih baiknya kali itu bentuknya Eko Edupak. Nah, Eko Edupak ini apa? Eko itu berasal dari ekologi, edu itu edukasi, kemudian pak itu tempat. Apa yang dilakukan edukasi di sini gitu? Yang pertama itu kita melakukan edukasi berbagai macam soal hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan. Contohnya kita menanam terong melalui hidroponik. Nggak banyak, tetapi ini sebagai contoh edukasi kepada masyarakat, ternyata untuk urban farming itu bisa kita lakukan. Kemudian composting, bagaimana membuat kompos gitu ya. Dari daun-daun kemudian menjadi sebuah pupuk, pupuknya itu bisa dijual, bisa juga untuk memupuk tanaman di sekitar ini. Kenapa kita buat Eko Edupak ini? Karena pengembang mengasihkan pemanfaatan tanah seluas 2.500 meter
untuk dikelola oleh masjid. Sehingga tanah ini kita manfaatkan untuk taman edukasi, ada pelatihan bahasa Inggris, ada penghafal Al-Quran, ya, hafal Al-Quran tapi di tempat outdoor gitu, ya, di panggung sini, di baliho ini, di panggung rumah pendopo ini, itu seringkali orang menghafalkan Al-Quran di sini, ya, bahasa Inggris di sini. Kemudian yang kedua, di sekitar ini banyak sekali sekolah-sekolah, dan sekolah-sekolah itu selalu melakukan, karena ada kampus Merdeka, kesini akhirnya belajarnya. Dan ini sangat bermanfaat, karena masjid memfasilitasi edukasi. Ya, kemudian ada vertikulturnya, sebagai contoh, kemudian ada aquaponik, tapi sebenarnya sudah dipanen, barusan dipanen gitu ya. Kemudian untuk jogging. Jadi hari Minggu, kalau hari Ahad itu banyak sekali orang jogging ke sini, keliling ini aja udah cukup. Kalau 5 kali putaran berarti sudah 1 kilo. Tinggal nambah putarannya berapa putaran. Ada dua ini, ada Vici, ada Sici. Itu memang bergerak lingkungannya itu tidak hanya di dalam satu umat, tetapi lintas iman. Lintas iman. Jadi bukan berarti persoalan lingkungan itu hanya masalah di umat Islam, tidak. Tetapi di umat-umat yang lainnya juga. Ketika pelatihan 4 hari di Bogor, saya itu satu kamar dengan seorang pendeta dari Alor. Ya, seorang pendeta, Anda bisa bayangkan, saya tukang ceramah, pendeta tukang ceramah juga gitu. Jadi satu kamar bisa kita komunikasi luar biasa dan melakukan suatu gerakan-gerakan yang luar biasa ketika pelatihan. Dan setelah pasca pelatihan pun bukan semangat kita bukan semakin turun, tetapi semakin meningkat gitu. Apa yang saya lakukan itu justru bertambah, baik jumlahnya, kemudian baik juga kuantitasnya. Gitu ya. Saya bersyukur bisa menemukan Masjid Baitul Makmur, kemudian ada Masjid Al-Muharram di Jogja. Kemudian saya sekarang juga mendesain di Malang, di rumah saya ya, di belakang rumah saya itu ada Masjid Al-Khairat. Kita lagi mendesain juga seperti ini gitu ya. Jadi ini pelan-pelan ya, dan kita lakukan gerakan ini secara pelan-pelan tetapi sustainable. Jadi ada keberlanjutannya, yang penting itu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah monitoring. Kita seringkali tidak ada monitoring. Kalau padahal pengurus-pengurus masjid itu kalau dimonitoring sangat senang gitu. Sangat senang dan dia mendapatkan ilmu baru karena bukan ilmu dia. Satu hal yang sangat luar biasa dari Sici dan Vici. Apa solusinya sebenarnya kepada masyarakat? Solusi kepada masyarakat itu saya pikir ada 3 kalau kita mau berubah. Apa sih yang harus dirubah kalau kita ingin berubah? Yang pertama dirubah itu harus mindset berpikir kita, cara berpikir kita, pola pikir kita. Kalau ada sampah di jalan, tolong sampah itu diambil dan tempatkan pada tempat sampah. Jadi slogannya bukan buanglah tempat sampah sekarang, tapi tempatkan sampah pada tempatnya. Itulah yang dinamakan dengan merubah pola pikir. Dan ini banyak dicontohkan di pesantren-pesantren. Kalau seorang kiainya itu ada sampah benar diambil ditempatkan sampah, maka santri-santrinya langsung mengikuti dan langsung apa dampaknya? Di sekitar pondok pesantren itu menjadi bersih dari sampah. Itu yang pertama. Ya. Merubah pola pikir. Dan yang kedua adalah merubah habit, kebiasaan kita. Kebiasaan buruk kita membuang sampah seenaknya, itu harus dihindari lagi itu. Maka kemana-mana kita harus bawa kantong sampah. Kalau kita harus habis buang sampah, belum ada tempat sampah, sampahnya disimpan dulu. Ya. Coba kalau kita sampai ke Singapura, orang yang membuang sampah sembarangan bisa didenda sekian juta. Di kita nggak ada peraturan itu. Beliau ikut kontribusi di kegiatan kami di gradasi dan di Eko Edupak. Untuk lingkungan kami itu sangat merespon kegiatan tersebut, melibatkan 36 masjid yang beberapa dari 36 masjid itu sudah mulai mengikuti program kami.
dan mereka sudah menerapkan di masing-masing, terutama untuk serikat sampahnya. Harapan kami untuk warga yang ada di lingkungan kita, baik jamaah maupun warganya, ikut kontribusi di kegiatan ini karena sangat berfaedah baik untuk lingkungan di rumah maupun di tempat tinggal masing-masing.